mengkaji beberapa referensi akidah Ahlussunnah versi mazhab Imam Syafi'i. Ya, banyak sekali kitab-kitab mazhab Syafi'i atau dari ulama Syafi'i yang di atas akidah as-salaf. Di antaranya tadi kitab tauhid. Cuma yang aneh binyeleneh mereka yang ngaku pengikut mazhab Syafi'i belum pernah sama sekali satu pun dari kitab itu yang mereka ajarkan di pondok mereka, di kajian-kajian mereka. Pernah nggak antum mendengar Ustadz Fulan, Kiai Fulan dari mereka ini ngajarkan kitab Syarhus Sunnah karya muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani? Pernah? Yang sudah mungkin usia 70 tahun, pernah enggak? Imam Ibnu Khuzaimah tadi itu ulama mazhab Syafi'i, punya kitab tauhid yang menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, dan seterusnya. Gak pernah kita dengar mereka mengajarkan kitab tersebut. Tadi Imam Abu Utsman As-Sabuni dari abad per abad, ulama-ulama Syafi'i banyak menulis kitab-kitab akidah yang di atas manhaj salaf. Namun tidak ada yang ngajarkan kitab-kitab tersebut di kajian mereka, pondok mereka. Yang mengajarkan siapa? Wahabi. Gitu kok dituduh Wahabi gak punya imam sebagai teladan. Ini kitab-kitab yang kita ajarkan kepada mereka. Gak ada di negeri kita yang mengajarkan Syarhus Sunnah Imam Muzani, Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Barbahari, kecuali yang mereka tuduh itulah sekali lagi, jangankan kita, Nabi Nuh saya tadi dituduh fi dhalalin mubin. Cukup ya, atau lanjut? Ala rahatina sampai jam 12. Baik. Sebenarnya nanggungnya apa sudah kita tunda lagi, insyaallah. Pembahasan ini panjang lebar sebetulnya tauhid asma sifat. Kita jawab dulu pertanyaan yang ada. Afwan. Bagaimana dengan syubhat sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak? Ini tidak bertentangan dengan tadi dakwah at-tauhid seperti yang sudah kita sampaikan. Allah berfirman, "Udkhulu fi silmi kafah." Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, keseluruhan. Ambil akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, metode dakwahnya. Udkhulu fi silmi kafah. Tapi tadi dalam Islam ada skala prioritas. Contoh misalnya, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Akhlak. 2 kalimat syahadat. Rukun iman ada berapa? Yang pertama apa? Iman kepada Allah, tauhidullah. Sekali lagi, Islam ada skala prioritas. Kita memprioritaskan dakwah tauhid tanpa mengesampingkan akhlak. Akhlak tetap didakwahkan. Bahkan tadi para ulama dalam kitab-kitab akidah, setelah membahas akidah, dibahas masalah akhlak. Jangan salah paham. Jadi sekali lagi, dakwah tauhid itu bukan mengesampingkan masalah akhlak, cuma harus ditempatkan segala sesuatu pada tempat. Jangan dibalik. Misalnya akhlak luar biasa. 50 tahun jadi dai, dakwanya akhlak tauhid mungkin kalau ada kesempatan lah 1-2 kali. Naudzubillah min dzalik. Dakwah tauhid yang paling utama dibandingkan dakwah kepada akhlak. Kemudian yang kedua, jangan sampai misalnya ada orang yang akidahnya sesat, tauhidnya menyimpang, namun akhlaknya kelihatannya baik, suka menyantuni, suka dan sebagainya. Diangkat jadi tokoh, dipuji-puji. Tapi yang salah akhlaknya, keliru akhlaknya, luar biasa, dibenci seolah-olah fi nari jahannam khalina fiha abada. Ini keliru. Justru yang lebih dibenci yang sesat akidahnya, yang menyimpang tauhidnya, dibandingkan yang salah akhlaknya namun tauhidnya masih lurus. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya kapan orang itu keluar dari firqah najiyah, kelompok yang selamat ahli sunnah wal jamaah, kata beliau, kalau menyimpang dalam tauhid atau dia jatuh ke dalam kebid'ahan.
Adapun kata beliau, kalau orang itu keliru dalam masalah akhlak, ya salah, kurang imannya, namun tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi harus paham, inilah ya manfaatnya belajar manhaj ahli sunnah wal jamaah. Harus tahu bagaimana menempatkan al-wala wal bara. Sama dengan contoh ahli maksiat namun akidahnya akidah salaf. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, ya, kalau Anda punya teman, ya ada orang yang dia ahli maksiat, fasikon min ahli sunnah, fashabhu. Kalau ada orang dia meskipun pelaku maksiat namun di atas akidah ahli sunnah, jadilah sahabatnya, tidak apa-apa dibandingkan dengan ahli ahwa, ahli al-bidah. Paham ya? Ya, sekali lagi dalam Islam ada skala prioritas. Contoh misalnya ini ada dua orang, ya, satu cukur jenggot, ya, tapi mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Tapi orangnya apa? Ya, cukur jenggot, tidak cingkrang. Yang satu jenggotnya, ya, mungkin setengah meter, bang, cingkrang, pakai ya jubah, pakai siwak, ya, tapi dia mengatakan boleh mengkudeta pemimpin yang dolim. Mana yang antum lebih, ya, cintai dan mana yang lebih antum benci? Semuanya ada kesalahan. Yang satu salah, yang kedua juga salah. Coba, ya, mana yang lebih antum benci? Itu yang pertama. Pertanyaannya apa jawabannya? Hah? Yang sepakat, nggak mencela-menceli. Hah? Iya, hada huwa. Ya, kata para ulama, yang satu ahli maksiat, salah dia dosa karena Rasul mengatakan aful leha, pelihara jenggot. Dia meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ahli maksiat, namun akidahnya terutama dalam bab ini akidah salaf ashabil hadis. Dia ahli sunnah, maksiat tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Tapi yang satu ini, ya, meskipun dia melaksanakan sunnah Rasul, berjenggot, cingkrang tadi, namun akidahnya akidah khawarij, ini yang harus lebih dibenci. Jangan dibalik, ya, wah ini enggak jenggotan, ini bukan ahli sunnah, yang cingkrang, yang jenggot, oh ini salafi ahli sunnah, nggak taunya ikut ngebom misalnya, atau ikut khuruj. Apa khuruj? Ya, bawa kompor itu, ya. Nah, itu sekali lagi harus tahu mana itu ciri khas ahli sunnah yang kalau ditinggalkan bisa keluar dari ahli sunnah, mana yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Nah, bagaimana ada yang menuduh salafiyun memahami dalil hanya tekstual, tidak kontekstual? Kalau yang dimaksud memahami ayat secara dohirnya, kita kasih contoh, ya. Namanya petunjuk, ya. Al-Quran kan petunjuk. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk. Namanya petunjuk, itu antum pahami sesuai dengan dohirnya atau perlu ditakwil-takwilkan? Contoh, ya, antum misalnya kan sebanyak tadi ada yang ngantarkan kita meskipun tinggal di Jakarta butuh masih GPS, betul nggak? Ya, atau antum lihat petunjuk jalan, ya, misalnya ke arah Bogor itu tandanya lurus. Antum pahami sesuai dengan dohirnya atau perlu ditakwilkan itu? Hah? Oh enggak, maksudnya itu lurus ke atas, Ustaz. Enggak, wah. Pak, namanya petunjuk sesuai dengan apa? Dohirnya. Kalau arahnya ke lurus, ya lurus. Kalau arahnya ke kanan, ya ke kanan. Secara umum kan demikian. Kalau masih waras, betul enggak? Apalagi Al-Quran, ya. Allah katakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika Al-Quran mengatakan Ar-Rahman alal asistawa, ulama salaf, nanti akan ada pembahasannya, Mujahid, Abul Aliyah,
dari kalangan tabi'in yang belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas, muridnya para sahabat Rasul. Mereka lebih tahu tentang tafsir Al-Quran. Mereka mengatakan istawa itu artinya ala wartafa, Allah tinggi. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim ijma' ahli bahasa, ijma' salaf mengatakan istawa ala wartafa artinya tinggi di atas al-arsy. Ya sudah, pahami sesuai dengan apa? Zahirnya, seperti yang dipahami juga oleh orang Arab yang fasih bahasa Arab. Demikian pula yanzilu rabbuna, sudah jelas yang turun Rabb kita, yanzilu rabbuna. Maka apa? Secara zahirnya pahami Allah yang turun, bukan malaikat. Kalau ada yang mengatakan oh yang turun itu malaikat Allah, ini sama dengan tadi. Petunjuk jalan itu lurus, namun dipahami oh maksudnya apa?